Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Salam semuanya. Jemaat Tuhan yang diberkati, kekasih-kekasih Tuhan yang luar biasa. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali di dalam anugerah Tuhan. Kita masih bisa hari ini hidup sebagaimana kita ada, semua karena kasih kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Saya percaya saudara tidak bosan melihat Ibu Milat Inong untuk memberikan firman Tuhan, karena saya percaya kalian adalah anak-anak Tuhan yang hebat, anak Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih dan anugerah Tuhan, di mana sebentar kita akan mendengar firman Tuhan. Saya percaya kalian baru habis pujian penyembahan, menikmati hadirat Tuhan, dan sebentar kita akan membuka hati kita lebih dan lebih lagi, pikiran kita pastinya untuk firman Allah yang hidup. Kita mau mendengar kabar atau kabar baik. Kita mau mendengar berita dari sorga, apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena itu penting, bahkan jauh lebih penting daripada segala sesuatu. Amin saudaraku. Saya percaya semua saudara sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, dengan segala kerendahan hati, mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang ada di sorga, Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah, yang kami percaya, yang kami layani, bahkan yang kami andalkan sampai hari ini. Di dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan Tuhan, mengucap syukur buat anugerah dan segala kebaikan Tuhan. Kami mengakui dan menyadari Tuhan, bahwa hari ini kalau kami masih hidup, masih bernapas, masih sehat, bahkan masih bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan, kami bersyukur. Kami tahu semua itu karena kemurahan dan kasih Tuhan semata-mata. Oleh karena itu Bapak, tidak ada alasan bagi kami untuk tidak mensyukuri hidup ini. Apapun situasi kondisi yang sedang terjadi, kami mau mata kami tetap tertuju kepada Tuhan. Mata kami memandang kepada Tuhan, karena kami tahu dari Tuhanlah datang semua pertolongan bagi setiap kami. Bapak di sorga, sebentar kami mau buka hati kami selebar-lebarnya. Kami mau buka pikiran kami, bahkan tubuh kami untuk kebenaran firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Firman-Mu yang berkuasa, yang sanggup menguatkan yang lemah, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghibur yang bersusah hati, bahkan mengangkat yang jatuh. Firman-Mu sanggup menguduskan kami yang berdosa Tuhan Yesus, bahkan memperkaya yang miskin, mengajari kami, karena firman-Mu terang bagi kaki kami, pelita bagi jalan kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus, kami cinta firman-Mu, kami perlu firman-Mu, kami percaya firman-Mu, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hamba secara khusus Tuhan, biar pengurapan ilahi, hikmat Allah turun atas hamba, biar dengan kuasa Roh Kudus hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada semua umat-Mu yang mendengarkannya, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sari Mentari Kot Malaysia Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, biarlah lewat kebenaran firman-Mu mereka diubah, dibaharui, digairahkan, diteguhkan, iman percaya mereka disemangati Tuhan. Berbicara Tuhan, kami siap mendengarkan kabar dari surga, kabar baik, kabar sukacita, kabar yang memberkati kami. Terpuji nama Tuhan. Segala sesuatu yang mau mencuri benih firman Tuhan, kami usir dalam nama Yesus, dan kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan siap diberkati oleh firman Allah yang hidup, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, apa kabar saudara yang diberkati Tuhan? Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa, sehat, penuh sukacita, amin. Coba bilang sama kanan kirinya, kabar saya hari ini sehat, penuh sukacita, dan penuh urapan tentunya, amin saudara. Dan kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semuanya, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sari Mentari Kot, saudara adalah anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan, yang cinta firman Tuhan, dan yang percaya, bahkan siap melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Hari ini, minggu kemarin, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hari ini kita buka kitab Yakobus pasal yang pertama. Tema kita hari ini ketekunan. Coba katakan sama kanan kirinya, ketekunan. Oke. Yakobus pasal yang pertama mulai dari ayat yang ke-8. Judulnya di atas iman dan hikmat. Saudara, saya percaya saudara sudah ada Alkitab saudara di depan saudara. Mari buka. Saya mau kita membaca firman Tuhan bersama-sama.
Saya percaya waktu kita baca, iman kita juga dikuatkan. Amin. Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai yang ke-8. Dalam hitungan yang ketiga, mulai dari judulnya 1, 2, 3, sama-sama kita baca ya. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi tema kita adalah ketekunan. Saudara, kalau kita bicara soal ketekunan, ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan tentang ketekunan mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Kenapa kita perlu bertekun, saudara? Karena ketekunan itu sangat membangun iman kita, sangat membuat kita bergairah berjalan bersama Tuhan. Dia akan membuat kita kuat menjalani hari-hari kita. Oke, langsung aja kita akan dengarkan dari ayat per ayat. Nah, dari judulnya di atas, iman dan hikmat. Nah, saya percaya orang yang beriman seharusnya berhikmat. Dan orang yang berhikmat juga seharusnya beriman. Itu saya percayalah. Tapi saya nggak tahu, mana tahu ada orang yang beriman dan tidak berhikmat gitu ya. Tapi menurut yang saya tahu di Alkitab, orang kalau sudah beriman dia pastinya kepada Allah yang hidup yang kita sembah, pasti berhikmat orangnya. Justru yang tidak berhikmat itu saya percaya kurang-kurang beriman gitu kira-kira. Oke, ayat 2, mulai dari ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kitab Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, bicara soal pencobaan, saya percaya tidak ada seorang pun yang suka yang namanya mengalami pencobaan. Nah, kita tahu pencobaan yang dimaksud di sini adalah ujian-ujian iman saya dan saudara. Tapi firman Tuhan berkata, berbahagialah kalau kamu mengalami banyak cobaan. Wow, bertentangan sekali dengan kedagingan manusia kita. Yang namanya jatuh dalam pencobaan, yang namanya banyak ujian dalam kehidupan kita, itu sulit sekali untuk berbahagia. Sangat sulit, bertentangan sekali ya. Tetapi firman Tuhan berkata, beranggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, saya percaya artinya begini. Jangan sempat persoalan, pergumulan, entah penderitaan, pencobaan apapun namanya. Jangan sempat situasi, kondisi yang terjadi dalam hidup kita membuat kita tawar hati. Jangan biarkan apapun situasi, kondisi yang menerpa hidup kita membuat kita tawar hati, patah semangat, stres, galau, saudara. Saya percaya itu maksudnya. Tetaplah miliki sukacita di dalam Tuhan. Karena orang yang memiliki sukacita dari Tuhan, saudara, sukacita yang berasal dari Tuhan itu tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Mungkin terpengaruh pun tidak banyak mempengaruhi hidup kita dan hati kita. Amin. Nah, itu maksudnya, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya, apapun yang kita alami menjalani hari-hari kita, apalagi saat sekarang ini. Saat sekarang ini kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi yang sangat-sangat tidak enak menurut daging. Yang sangat-sangat tidak enak menurut daging kita, bertentangan sekali. Tetapi Alkitab mengajar kita supaya kita tidak tawar hati. Artinya kita tetap percaya, tetap bersyukur, menjalani situasi-situasi yang kita alami. Karena kita berkata bersyukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacita. Nah, ini salah satu
membuat kita kuat menghadapi semua pencobaan. Amin. Entahkah pencobaan itu datangnya dari iblis atau dari apa saja, yang pasti jangan dari kita, saudara. Nah, jadi mari saudara belajar untuk menghadapi situasi kondisi hidup kita, baik di tengah-tengah pekerjaan, tengah-tengah keluarga, tengah-tengah hostel bagi teman-teman yang satu hostel gitu ya, di tengah-tengah pelayanan. Mari kita belajar untuk tetap menghadapi segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada janji dan firman Tuhan, dengan hati yang percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan ada di pihak kita. Amin. Nah, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang disampaikan oleh kitab Yakobus kepada saya dan saudara yang percaya, katakan amin. Haleluya. Nah, jadi jangan sempat saudara, karena situasi, keadaan, kondisi, persoalan, pergumulan hidup yang tidak akan pernah berhenti dan kita tidak tahu kapan dia datang. Tapi jangan biarkan itu semua untuk membuat hati kita tawar. Karena waktu kita tawar hati, kekuatan kita jadi lemah. Runtuh semua kekuatan kita, saudara. Waktu kita kecewa, maka kekuatan tubuh kita akan menjadi lemah, imun kita pun akan menjadi lemah. Oleh karena itu Alkitab mengajar kita untuk tetap kuat, tetap semangat, berpengharapan kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, andalkan Tuhan, pandang kepada Yesus. Saudara, maka kita akan tetap semangat, kita akan tetap kuat menjalani hari-hari kita bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, ayat yang ketiga dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Wow. Rupanya ujian-ujian, pencobaan-pencobaan, persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu punya tujuan, saudara. Tujuannya adalah untuk menghasilkan ketekunan. Rupanya sebuah ketekunan itu tidak sembarangan ada. Tidak gampang, tidak mudah menemukan orang yang bertekun. Saudara mau menjadi anak-anak Tuhan yang dikatakan bertekun di dalam Tuhan? Ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Alkitab beritahu sama kita bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang bertekun. Rupanya ketekunan itu salah satu ditimbulkan oleh ujian. Orang kalau mengalami tantangan, persoalan hidup, situasi, kondisi, tetapi dia tidak lari dari tantangan, dia tidak pergi dari ujian-ujian Tuhan, artinya dia terima kenyataan hidup dengan penucapan syukur, dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, saudara, itu akan menghasilkan ketekunan. Jadi nggak gampang kita berkata saya orang bertekun. Orang yang biasanya bertekun itu adalah orang yang sudah banyak melalui proses. Orang yang sanggup bertekun adalah orang-orang yang sudah banyak mengalami pembentukan demi pembentukan yang Tuhan izinkan terjadi, dan dia tetap semangat, dia tetap bergairah, dia tetap memandang Tuhan, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka itu akan menghasilkan ketekunan, saudara. Coba katakan sama kanan kiri saudara, saya anak Tuhan yang bertekun. Amin. Haleluya. Jadi rupanya dia bilang biarkanlah ketekunan itu menghasilkan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Iman kita perlu diuji. Kalau hari ini kita berbicara soal kasih misalkan, saudara, maka setelah kita dengar itu kita akan diuji. Betul gak kita punya kasih? Bagaimana caranya kita tahu bahwa kasih yang ada sama kita itu teruji? Mungkin orang sakiti kita, mungkin orang lukai kita, mungkin orang gak perhitungkan kita. Dan apakah reaksi kita positif? Apakah kita masih bisa tersenyum dan baik kepada orang yang memperlakukan kita tidak baik, saudara? Nah, di situ ujiannya. Makanya firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Saudara, jangan lari dari persoalan. Hadapi persoalan bersama Tuhan. Karena ada pujian kita begini, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Amin, saudara. Bersama Yesus kita cakap melakukan segala perkara, kata kita bersama Yesus ada jalan keluar. Amin. Yang percaya katakan amin. Jadi pastikan saudara jangan tawar hati kalau banyak persoalan. Jangan tawar hati menghadapi situasi keadaan sekarang ini. Apapun yang sedang terjadi, kita percaya Tuhan ada di situasi ini. Tuhan ada di kondisi ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita, apalagi melupakan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yang seterusnya ayat yang keempat. Dan biarkanlah
ketekunan itu menghasilkan buah. Rupanya kalau iman kita teruji menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu bisa menghasilkan buah. Mari kita lihat. Dan biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Berarti ada buah yang gak matang, saudara. Nah, biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Untuk apa? Supaya kamu menjadi sempurna. Wow. Menjadi sempurna. Artinya menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Menjadi sempurna itu artinya seturut dengan kehendak Allah. Menjadi sempurna dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Wow, berarti kalau kita sebagai anak Tuhan, kita memiliki sebuah ketekunan, saudara. Ada satu janji. Saya gak muluk-muluk ya. Saya percaya saja kepada firman Tuhan. Begini, Tuhan bilang begini, biarkanlah ketekunan itu. Artinya biarkanlah terus kita bertekun, terus kita berjalan, bertekun di dalam Tuhan. Jalani ketekunan, tekunlah di dalam Tuhan. Begitu maksudnya. Biarkanlah ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya percaya tidak kekurangan suatu apapun ini bukan maksudnya, oh saya mau pesawat, ada gitu ya kan. Saya mau rumah banglau, ada, bukan, saudara. Artinya kita akan bisa menjalani hidup ini dengan damai, dengan penuh sukacita. Kita bisa mensyukuri apa yang ada. Kita tidak bersungut-sungut dengan apa yang kita alami. Itu kehidupan yang sangat enak. Ada banyak orang dia punya segalanya, tapi dia tidak pernah merasa punya apa-apa. Ini orang yang paling malang. Ada orang yang dia memiliki banyak hal, mungkin banyak harta, mungkin banyak titel pendidikan, tetapi dia selalu merasa nggak punya apa-apa. Dia nggak bisa bersyukur, dia merasa semuanya kuat. Itu orang yang paling menderita. Tetapi betapa bahagianya seseorang anak Tuhan. Apa yang dia punya, apa yang Tuhan percayakan, dia ucapkan syukur. Dia tidak bersungut-sungut, dia tidak galau. Dia bisa memandang bahwa harta terbesarnya adalah Kristus. Amin, saudaraku. Nah, dia katakan dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saya percaya tak kekurangan suatu apapun ini maksudnya hidupnya tidak khawatir, hidupnya tidak ketakutan, hidupnya tidak gelisah, hidupnya tidak diatur oleh situasi dan kondisi, hidupnya tidak terbawa arus dengan situasi dunia ini, tetapi dia berpegang teguh kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan, dia setia kepada Tuhan, dia bisa menikmati hidupnya apa yang Tuhan percayakan, dia bisa menjadi berkat hidupnya bagi banyak orang. Itu maksudnya tidak kekurangan suatu apapun, saudara. Ada banyak orang yang punya segala-galanya tapi tidak bisa menjadi berkat, tidak menjadi teladan, tidak menjadi contoh hidupnya. Nah, mereka itu miskin sebenarnya kalau menurut Alkitab. Bahkan orang kaya di mata Tuhan bukan seberapa banyak yang kita punya, tetapi seberapa banyak yang kita bisa bagi. Mungkin harta kita belum punya, tapi kita bisa bagi hidup dengan orang lain sehingga orang lain bisa melihat Kristus dalam hidup mereka. Kita bisa membagi hidup dengan orang lain sehingga orang lain terhibur, orang lain dikuatkan, orang lain diberkati lewat hidup kita. Itu namanya tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, kita mau melihat soal ketekunan. Ada banyak ayat-ayat tentang ketekunan, saudara. Salah satu soal ketekunan yang paling hebat menurut saya yaitu kitab Ayub. Mari kita lihat di kitab Ayub, saudara. Soal ketekunan, kalau saudara pasti tahu semua cerita tentang Ayub. Siapa yang sanggup seperti Ayub? Saya tidak tahu, tapi yang pasti Ayub sanggup. Mari kita lihat Ayub pasal yang kedua. Masih ada kitab Ayub di Alkitab, saudara. Amin. Ayub pasal yang kedua ayat 9-10. Ayub pasal yang kedua, kita tahu semua cerita Ayub ya. Saudara boleh baca nanti ceritanya, saudara pasti tahu. Beberapa ayat saja kita lihat. Ayub pasal yang kedua ayat 9-10 dikatakan begini. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Saudara kita tahu bahwa istri Ayub waktu itu mengutuk Ayub karena Ayub tetap setia kepada Tuhan walaupun dia sudah mengalami banyak permasalahan, dia sudah menderita, kehilangan segala-galanya gitu ya. Ada ujian diizinkan Tuhan terjadi atas hidup Ayub, walaupun Ayub Alkitab mencatat tidak bercacat celah waktu itu di hadapan Tuhan, dan itu pengakuan Tuhan, saudara. Nah, istrinya sudah mulai nggak percaya sama Tuhan, istrinya sudah mau mengutuki Tuhan, mempersalahkan Tuhan gitu. Kalau memang kamu punya Tuhan, kenapa masalah ini datang? Kalau memang Tuhan itu ada, kenapa kamu menderita? Kenapa semuanya bisa habis selesai? Sia-sia kamu beribadah kepada Tuhan. Intinya begitu istri Ayub. Untuk apa beribadah kepada Tuhan? Untuk apa setia kepada Tuhan? Untuk apa berkorban kepada Tuhan? Toh hidup kita juga banyak masalah. Toh Tuhan gak tolong kita. Toh terjadi juga hal-hal yang tidak kita inginkan. Istri Ayub marah dan kesal mungkin sama Tuhan, sehingga dia berkata kepada suaminya Ayub. Saudara, perkataan yang sangat mengerikan.
perkataan yang sangat mengerikan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Istrinya gak suka Ayub bertekun kepada Tuhan. Karena waktu itu mereka mendapatkan persoalan, pergumulan. Mereka mendapatkan bencana yang begitu bertubi-tubi sampai anak-anak mereka pun mati semua, saudara. Harta kekayaan mereka semuanya hilang dalam sekejap mata. Sehingga istrinya kecewa sama Tuhan. Bahkan dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Artinya masih percaya engkau kepada Tuhan yang kau sembah itu? Begitu kasarnya. Kutukilah Allahmu itu dan matilah. Dia mengutuk suaminya. Tapi mari kita melihat apa jawaban Ayub, saudara. Nabi Ayub. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Wow. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Engkau berbicara seperti orang gila. Rupanya kalau kita cuma taunya yang baik-baik saja, kita maunya semua yang baik-baik saja dari Tuhan. Ayub bilang, engkau seperti orang gila. Berarti saudara, Ayub sedang mengajarkan kita lewat firman Tuhan ini bahwa bukan hal-hal yang baik saja yang terjadi dalam hidup kita baru kita terima. Namanya hidup itu penuh dengan persoalan dan tantangan. Namanya hidup itu penuh dengan ujian dan pencobaan. Alkitab tadi sudah mencatat ayat yang awal-awal tadi, ayat kedua tadi. Alkitab berkata bahwa berbahagialah mereka yang bertahan, yang jatuh dan berbagai-bagai pencobaan. Artinya dalam menjalani hidup kita pasti ada ujian, pasti ada pencobaan. Dan ingat baik-baik, ujian selalu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu menghasilkan sesuatu yang dahsyat dalam hidup saya dan saudara. Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah? Ayub mengajar kita, apa situasi yang Tuhan izinkan, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Kita harus percaya bahwa dunia ini ada di bawah kendalinya Tuhan. Dunia ini ada di bawah kedaulatan Tuhan sepenuhnya, saudara. Dunia boleh berbicara banyak hal, tetapi saya mau berkata, dunia ini ada di bawah kedaulatan dan kendali Tuhan. Saya terlalu yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, bahkan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita adalah atas sepengetahuan Tuhan. Alkitab mencatat satu rambut pun tidak bisa jatuh dari kepala kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Artinya Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu apa yang terbaik. Yang penting sebagai anak Tuhan, kita tetap berpegang kepada Tuhan. Kita tetap setia kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Kita bertekun di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat yang menakutkan ini. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan dan kepada orang yang ada di sekeliling kita bahwa kita berpegang teguh kepada firman Allah yang hidup. Kita percaya kepada Allah. Kita percaya bahwa Allah yang punya kendali, Allah yang bisa, Allah yang akan mengatur segala sesuatunya. Dan saya yakin Tuhan juga melihat siapa yang bertekun, siapa yang setia, dan siapa yang tidak. Amin, saudaraku. Nah, itu soal bicara bertekun tadi. Dan kita bisa melihat ayat 42. Pasal 42, Ayub 42, apa hasil ketekunan Ayub? Kita mau lihat, ada nggak hasilnya dia bertekun? Hasilnya adalah Ayub pasal 42. Mari kita buka. Ayub pasal yang ke-42. Yang sudah dapat katakan amin. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 16 saya akan baca buat kita. Ini hasil dari ketekunan Ayub. Perhatikan. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Tuhan memberkati setelah Ayub bertekun beberapa lama waktunya dan istrinya sudah mati, saudara. Tuhan memulihkan Ayub. Tuhan memberkati Ayub lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapatkan 14.000 ekor kambing domba dan 16.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Wah, 10 lagi anaknya, saudara. Tapi saudara, kita percaya ini bukan dengan istri yang pertama, karena istri yang pertama sudah mati. Nah, dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Kesia, dan yang ketiga Kerhapu. Di seluruh negeri itu, di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak Ayub. Dan mereka diberikan ayah nama diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anak dan cucu, anak-anaknya dan cucunya, dan sampai keturunan yang keempat. Maka matilah Ayub tua dan lanjut umur. Wow, rupanya saudara, kita bisa melihat kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak pernah mengingkari.
hasil ketekunan Ayub. Walaupun istrinya mengutuk dia, walaupun istrinya mungkin gitu ya, istrinya sudah meninggalkan dia karena Ayub nggak mau meninggalkan Tuhan. Walaupun dia mengalami banyak waktu itu situasi kondisi yang sangat menyakitkan, saudara. Dia sakit begitu parah dan tidak ada orang lain mungkin seperti itu. Sakit begitu parah dan mungkin tidak ada orang lain seperti itu, saudara. Tapi apa buahnya, apa hasilnya dibuat Tuhan? Sangat luar biasa. Tuhan pulihkan kehidupan Ayub. Tuhan sembuhkan Ayub. Tuhan pulihkan kekayaannya. Tuhan pulihkan keturunannya yang sudah mati tadi. Tuhan buat 2 kali lipat. Dan Tuhan kasih umur yang panjang dan lanjut usia. Yang percaya kata amin. Oleh karena itu, pastikan saya dan saudara Tuhan dapatkan kita adalah menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi orang-orang yang bertekun siang dan malam di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketekunan itu membuahkan hasil. Amin. Biarkan ketekunan kita berbuah, menghasilkan buah yang matang, sehingga kita tidak kekurangan suatu apapun. Saya percaya. Haleluya. Nah, kita lihat lagi soal ketekunan ya, karena tema kita ketekunan. Mari kita melihat Yosua pasal 23 ayat 11. Yosua pasal 23 ayat 11. Satu ayat saja soal ketekunan. Dia bilang ini, maka demi nyawamu bertekunlah mengasihi Tuhan Allahmu. Nyawa kita juga terletak kepada ketekunan kita. Demi nyawa saya dan saudara, artinya demi kehidupan kekal kita, bahkan demi kehidupan kita yang ada di muka bumi ini, bertekun. Amin. Yang mau menerima kehidupan yang baik di muka bumi ini, yang mau mengalami hal-hal yang baik selama dia hidup, yang mau menerima kehidupan yang kekal di dalam Tuhan, bertekun. Yang percaya katakan amin. Bilang sama kanan kiri, mari kita lebih bertekun di hadapan Tuhan. Haleluya, amin saudaraku. Rupanya ketekunan itu tuh, saudara, mengandung janji soal kehidupan. Janji soal kehidupan di muka bumi dan kehidupan yang akan datang. Bukan itu saja, bahkan bahwa ketekunan itu bisa mengandung janji soal kehidupan yang diberkati oleh Allah. Kita melihat Ayub, Tuhan pulihkan Ayub. Kenapa? Karena dia tidak seperti istrinya, dia bertekun. Walaupun situasinya, dia mungkin secara manusia mau menyerah waktu itu, sakit penyakit yang sangat parah, harta benda yang hilang. Tetapi Alkitab mencatat Tuhan pulihkan berlipat kali ganda. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Nah, itu soal ketekunan, saudara. Nah, seterusnya saja lain kali saudara boleh baca ketekunan. Bicara soal ketekunan, ada di 1 Tawarikh 28 itu janji tentang berkat. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 14 itu bicara mengalami Tuhan, itu ketekunan, saudara. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 43 bicara soal mujizat, saudara. Ada banyak berkat-berkat di balik ketekunan anak-anak Tuhan. Di Kisah Para Rasul 14 juga ada, saudara. Di 1 Timotius, ketekunan ngapain aja, Bu? Mari kita buka dulu deh. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 dan 16. 1 Timotius pasal 4 ayat 3, mulai dari 12 deh ya. 1 Timotius pasal yang keempat ayat 12 sampai 13. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Wow, saudara masih muda semua, amin. Jangan biarkan siapapun menganggap saudara rendah ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, kata Timotius, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Nah, untuk segala sesuatu dalam hidup kita perlu bertekun di dalam Tuhan. Bertekun. Saudara, mari bertekun membaca, merenungkan, bahkan mempraktikkan firman Allah. Amin. Mari bertekun di dalam doa. Mari bertekun beribadah. Mari bertekun memberitakan Injil. Mari bertekun menjadi berkat, menjadi saksi dimanapun kita berada. Mari kita lihat ayatnya. Coba kita melihat ya. Roma 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12, saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Roma 12 ayat 12 berkata begini, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tadi di dalam Timotius disuruh kita bertekun membaca firman Tuhan. Sekarang bertekun di dalam doa, saudara. Bertekun, amin. Oke, seterusnya mari kita kembali ke pembahasan kita di Yakobus.
Sampai di situ saja saudara bertekun ya. Nanti saudara besok boleh melihat di tempat yang lain. Nah kita kembali ke ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kurang hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepada. Saudara, saya percaya kalau saudara bertekun berdoa, saudara bertekun membaca Alkitab, saudara, saya sangat terlalu percaya kalau saudara bertekun berdoa, bertekun beribadah, bertekun membaca Alkitab, bertekun melayani Tuhan. Artinya bertekun itu saudara lebih daripada setia ya saudara. Alkitab mencatat apa? Perhatikan ya baik-baik saudara ya. Mana tadi Roma? Ayat 5 tadi. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Saya percaya, sekali lagi saya ulangi, kalau kita bertekun berdoa, membaca firman, melayani Tuhan, beribadah, kita bertekun. Siapa sih yang akan kekurangan hikmat? Saya yakin percaya, hikmat itu datang dari hubungan yang erat dengan Tuhan. Hikmat itu akan datang kepada orang-orang yang bertekun bersekutu dengan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia bersekutu dengan Allah. Dia melekat kepada Allah. Orang kalau rajin, setia, bertekun baca firman pasti punya hikmat. Karena hikmat kita adalah firman. Firman itu siapa saudara? Amsal berkata siapa? Kristus. Firman itu adalah hikmat saya dan saudara. Kristus adalah hikmat kita. Jadi kalau kita bertekun membaca firman Tuhan atau kitab suci, kita bertekun bersekutu dengan Tuhan, kita bertekun memberitakan firman Allah, kita bertekun ibadah, otomatis saudara pasti memiliki hikmat dari Allah. Yang percaya katakan amin. Saudara kalau mau berbicara soal hikmat, saudara bisa baca kitab Amsal. Boleh kita lihat sebentar yuk kitab Amsal yuk. Kita lihat dulu. Nah, coba soal Amsal pasal 1. Sebentar ya. Nah, pasal 1 ayat 20. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, lapangan-lapangan, ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Nah, ini bicara soal hikmat ini semuanya. Saudara, ini tentang firman Tuhan. Di dalam pasal 2 juga dia bilang begini, faedah daripada menuntut hikmat. Hikmat itu siapa? Firman Tuhan, saudara. Hai anakku, jika engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian, jikalau engkau berseru dan bla bla bla, saudara, kita akan menerima hikmat. Amin. Tadi judul pembahasan kita iman dan hikmat, saudara. Mari bertekun, amin. Orang yang bertekun di dalam Tuhan pasti punya hikmat. Dan hikmat yang diberikan oleh Tuhan tidak sama dengan hikmat dunia. Hikmat yang diberikan oleh Tuhan adalah hikmat yang membawa kita semakin hari kita semakin hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Hikmat yang berasal daripada Tuhan akan membawa kita semakin hari kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Semakin hari kita akan semakin bersukacita menjalani hari-hari kita. Semakin hari kita semakin bisa memandang Tuhan. Itulah hikmat dari Tuhan. Beda dengan hikmat dari dunia ini. Haleluya. Nah, ayat ini terus saja saudara, mari kita. Jadi saudara yang mau mendapatkan hikmat, saudara bertekun di dalam Tuhan ya. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman. Artinya meminta hikmat. Jangan cuma minta tetapi tidak bersekutu dengan Tuhan. Saudara tidak akan dapat ya. Berdoa dan bekerja, amin. Saudara nggak usah minta pun sama Tuhan. Di Matius Tuhan Yesus bilang begini, sebelum kau minta aku tahu. Saudara, kalau kita melekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan dengan tekun, itu hikmat memang ada dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kita tidak sembarangan menjalani hari-hari kita. Kita tidak akan sembarangan berbicara. Kita tidak akan sembarangan bertingkah laku. Kenapa? Karena hikmat, firman Allah, Yesus itu sendiri akan mengendalikan, menguasai hidup kita, hati pikiran kita. Sehingga menuntun jalan-jalan hidup kita kepada segala kebenaran Tuhan. Dan biar semua itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Nah, hendaklah ia memintanya dengan iman. Artinya kalau saudara minta hikmat kepada Tuhan, jangan cuma minta tapi tanpa iman. Karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah, kata kita. Artinya harus dengan penuh percaya. Saudara kalau minta datang kepada Tuhan, datanglah dengan hati yang percaya, datanglah dengan hati yang sungguh-sungguh. Nah, tidak ada orang yang bisa memiliki hati yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan tanpa ketekunan, saudara. Sekali lagi kembali kepada ketekunan. Orang yang bertekun karena dia percaya, orang yang bertekun karena dia yakin, orang yang bertekun adalah karena dia tahu kepada siapa dia bertekun. Amin. Oke, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Wow, jangan bimbang. Kebimbangan tidak pernah membawa keberhasilan. Kebimbangan membuat kita selalu ada di persimpangan dan kita bingung, kacau, saudara. Dan saya percaya orang yang bersekutu dengan Tuhan, orang yang bertekun tidak akan pernah bimbang hidupnya.
kekhawatiran pasti datang, tetapi itu tidak menguasai hati saya dan saudara. Amin. Dikatakan sekali lagi, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut. Saudara sering ke laut, ya kan? Di Podiksen banyak laut atau di mana saja. Saudara kalau kita ngelihat laut bagaimana? Enggak punya pendirian, bimbang ke sana kemari. Gitu. Kemana angin, ke situ dia kayak ilalang. Kalau ke kanan angin, ke situ dia melambai gitu. Kalau di kiri dia ke kiri. Kita tidak seperti itu ya. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang bimbang akan diombang-ambingkan ke sana kemari oleh angin. Saya percaya saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan ini bukanlah anak-anak Tuhan yang bimbang, bukan anak-anak Tuhan yang cemas. Amin saudara, kita adalah anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang kuat dalam Tuhan. Saya percaya saudara yang mendengar firman Tuhan ini semua adalah orang-orang yang bertekun di dalam Tuhan, yang percaya. Katakan amin. Ayat yang terakhir, orang yang demikian janganlah yang mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang bagaimana? Orang bimbang. Saudara boleh banyak berdoa, saudara boleh berdoa berjam-jam, tapi tanpa iman maka doa itu tidak akan menjadi apa-apa saudara. Dia sama aja dengan ya perkataan yang keluar dari mulut tapi tidak ada juntrungannya dan tujuannya saudara. Mari temukan ketekunan, dapatkan ketekunan, karena orang yang bertekun pasti punya iman. Makanya judul di atas iman dan hikmat. Orang yang beriman pasti berhikmat. Bagaimana caranya supaya kita beriman? Yaitu lewat ketekunan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki hikmat Tuhan? Tekun di dalam Tuhan. Bertekun. Apa itu ketekunan, Bu? Itu setia. Setia itu sangat-sangat setia. Selalu saya bilang dulu, kesetiaan tidak akan bisa dikatakan sebuah kesetiaan tanpa diuji oleh waktu. Ketekunan juga sama. Ketekunan tidak akan bisa kita katakan sebuah ketekunan tanpa diuji oleh banyak situasi dan kondisi. Makanya sebenarnya penting kita mengalami kondisi-kondisi, situasi yang berbeda-beda, penting sebenarnya. Cuma namanya daging kita itu pasti nggak suka namanya kondisi yang tidak enak. Amin. Daud pernah bilang begini, aku tertindas itu baik bagiku Tuhan. Wah, ada yang mau tertindas? Daud pernah bilang di kitab Mazmur, aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan Allah. Rupanya orang kalau tidak pernah mengalami tantangan, ujian, imannya rapuh. Kalau saudara tidak pernah mengalami tantangan, ujian, situasi-situasi yang tidak enak, saudara tidak bisa menjadi orang yang kuat. Orang yang punya banyak pengalaman, orang yang punya banyak mengalami hal-hal yang tidak enak secara daging, itu biasanya itu punya pendirian yang kuat, punya iman. Dia tidak gampang bersungut-sungut, dia tidak gampang kecewa, dia tidak mudah mempersalahkan kanan kiri muka belakang. Kenapa? Karena banyak pengalaman saudara. Saudara kalau saudara bertekun di dalam Tuhan, saudara akan mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Dan ingat baik, hasilnya adalah saudara tidak akan kekurangan suatu apapun. Itu janji Tuhan tadi. Nah perhatikan baik-baik, orang yang demikian janganlah yang mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, saya percaya sekali orang yang bertekun tidak akan mendua hati. Orang yang bertekun tidak akan bimbang-bimbang saudara. Mungkin sesekali kita bimbang, tetapi cepat-cepat kita tetap percaya lagi kepada Tuhan. Mari lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Kalau saudara sedang mengalami situasi yang tidak enak, entah dalam pekerjaan dengan bos dan teman-teman kerja, entah dalam pelayanan kita, entah dari keluarga, entah dengan teman-teman di hostel, dengar baik, izinkan Tuhan bekerja. Alkitab mencatat, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Persoalan hidup, kalau kita memandang kepada Tuhan, maka itu akan membuahkan, menghasilkan sebuah ketekunan. Itu akan membuahkan sebuah kesetiaan. Itu akan membuahkan iman yang kuat di hadapan Tuhan. Sehingga di masa-masa yang akan datang, waktu saudara menghadapi banyak persoalan, saudara sudah biasa. Amin saudara. Mari belajar satu dengan yang lain. Kenapa kita tidak perlu lari dari persoalan? Kita tidak perlu bersungut-sungut dengan kondisi-kondisi yang tidak enak. Kenapa? Karena kita tahu Yesus berkata, kemarin kita berbicara soal kenaikan Tuhan. Kenapa dia naik? Supaya Roh Kudus turun. Dan Yesus berkata, lebih baik aku pergi supaya dia datang. Siapa itu Roh Kudus? Ada Roh Kudus dalam hidup saya dan saudara yang siap siang dan malam menolong kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan lewat persoalan-persoalan hidup kita. Amin. Apapun persoalan hidup saudara hari ini, situasi apapun yang saudara rasakan hari ini, mari terus memandang kepada Tuhan. Teruslah bersekutu dengan Tuhan, berpegang kepada firman Tuhan, maka pertolongan yang dahsyat, pembelaan Tuhan yang hebat akan terjadi buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya percaya dan saya berdoa biarlah Roh Kudus terus bekerja berkarya di antara kita. Saya percaya
kalau waktu saudara percaya menerima firman Tuhan, firman itu tidak akan begitu saja, dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Amin saudaraku. Sekali lagi terima kasih karena saudara sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita tutup, kita mau angkat satu pujian. Sebelum kita berdoa, kita angkat satu pujian. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Ku bersyukur, ku mau setia sampai akhir Tuhan. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senam hidupku ku serahkan untuk kemuliaan. Katakan ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Senam hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Ku. Mau setia, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Ku mau setia Tuhan, ku mau setia sampai akhir, melayani seumur hidupku, sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan di dalam kerajaan-Mu. Demikian pernyataan hati kami Tuhan, kerinduan hati kami. Terima kasih Bapa di sorga buat hari ini. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu, buat pengurapan hikmat. Kalau hari ini kami masih bisa mendengarkan firman itu semua karena kemurahan Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati umat-Mu yang sudah mendengar. Hamba-Mu sangat terbatas. Tapi Roh Kudus, Kau Guru yang agung, yang tidak terbatas, terus mengajari umat-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati umat-Mu. Kiranya umat-Mu diberkati, dikuatkan, dipulihkan, diubahkan, bahkan dibaharui. Dibangkitkan semangat gairah mereka lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada, khususnya yang ada di Bandar Sunway, Mentarikot, Sungai W dan Syahala, Malaysia Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, berkati Tuhan bisnis usaha mereka, keluarga besar mereka. Berkati masa depan, masa muda umat-Mu, berkati keuangan, meja makan, bahkan segala yang berhubungan dengan umat-Mu. Terlebih berkati persekutuan mereka dengan Tuhan. Biarlah iman mereka semakin hari semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Semakin hari mereka semakin setia pada akhir zaman ini. Semakin hari mereka semakin bertekun di dalam Tuhan. Tuhan pegang tangan hati pikiran mereka, bawa mereka makin hari makin serupa segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu terbatas tapi Roh Kudus tidak terbatas. Hamba-Mu selesai tapi Roh Kudus tidak selesai. Hamba serahkan seluruh jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya anugerah berkat kasih karunia melimpah atas umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, angkat kedua tangan saudara. Kita buka hati, kita terima berkat Tuhan. Pulanglah
Terima dan bawalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Tuhan yang memberkati keluar masukmu dimanapun kau berada. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu, rumah tanggamu, keluarga besarmu. Tuhan memberkati masa depan dan masa mudamu. Tuhan menyertai, melindungi dan memelihara engkau. Tuhan memberkati meja makanmu, keuanganmu, kesehatanmu. Tuhan memberkati hubunganmu dengan Tuhan dan dengan sesama. Tuhan mengurapi dan memperlengkapi serta memakai engkau menjadi saksi dan saluran berkatnya. Sehingga dimanapun kau berada, engkau memenangkan jiwa, membawa jiwa kepada Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita di sorga, cinta kasih yang besar dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita gerejanya, serta persekutuan yang manis yang erat bersama dengan Allah Roh Kudus yang menyertai kita sekalian mulai detik hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan permai. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya dan terima berkat hari ini sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Demikianlah hari ini. Sekali lagi tetap waspada, jaga kesehatan, yang pasti tetap bersekutu dengan Tuhan, tetap bertekun di dalam Tuhan apapun yang terjadi. Dan saya percaya kita akan terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan ke depan. Amin saudara, itu saja hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Dari kami, Shalom. Love you all, miss you all, God bless you all. Haleluya.